Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Di daerah kecil bernama Situraja, ada seorang pemuda yang selalu menjadi bahan pembicaraan warga. Bukan karena kelakuannya yang buruk, bukan pula karena sensasi yang ia ciptakan, melainkan karena sikapnya yang begitu santun dan menyejukkan hati. Siapapun yang mengenalnya. Namanya Oka, seorang pria yang tak hanya dikaruniai wajah tampan, tetapi juga hati yang baik. Ia bukan tipe pemuda yang banyak bicara, tetapi setiap ucapannya selalu terdengar tenang dan penuh makna. Senyum yang menghiasi bibirnya seringkali membuat orang lupa akan beban hidup sejenak. Cara bicaranya lembut, tak pernah terburu-buru, seolah ia memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri. Sejak kecil, Oka memang berbeda dari anak-anak lain di desanya. Ia tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kesopanan. Ayahnya, Pak Hashim, adalah seorang guru di sekolah dasar desa. Sementara ibunya, Bu Nani, adalah seorang ibu rumah tangga yang tak pernah lelah mengajarkan kebaikan pada anak-anaknya. Dari mereka, Oka belajar bahwa hidup bukan hanya tentang mencari kebahagiaan diri sendiri, tetapi juga tentang menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain. Meskipun memiliki latar belakang keluarga yang terhormat, Oka tidak pernah terlihat sombong. Ia tak segan membantu warga desa saat ada hajatan, turun ke sawah jika diperlukan, dan bahkan menemani ayahnya mengajar anak-anak kecil yang kesulitan belajar membaca. Semua dilakukan dengan hati yang tulus tanpa mengharapkan pujian atau imbalan. Banyak orang heran dengan kesederhanaannya. Oka adalah seorang sarjana lulusan dari salah satu universitas terbaik di kota. Ia bisa saja memilih untuk bekerja di kota besar, mengejar karir dengan gaji tinggi seperti kebanyakan teman-temannya. Namun ia lebih memilih kembali ke desa, hidup sederhana di rumah orang tuanya, dan mengabdikan dirinya untuk mengajar anak-anak desa secara sukarela di waktu luangnya. "Kenapa kamu gak cari kerja di kota saja? Kan sayang ilmunya kalau cuma di desa begini," tanya seorang tetangga suatu hari. Oka hanya tersenyum. "Rezeki sudah ada yang ngatur, Bu. Lagi pula di desa juga banyak yang butuh ilmu," jawabnya tenang. Di usia yang menginjak 25 tahun, Oka masih belum menikah. Bukan karena tak ada yang mau, justru banyak gadis di desa yang berharap bisa menjadi istrinya. Tetapi Oka tidak pernah tergoda untuk berpacaran, apalagi bermain hati dengan banyak wanita. Sejak lama kedua orang tuanya sudah menjodohkannya dengan putri sahabat mereka, seorang gadis yang tinggal di kota lain. Oka tak pernah menolak perjodohan itu. Baginya, pernikahan bukan sekedar urusan cinta, tetapi juga tanggung jawab. Jika orang tuanya sudah memiliki seseorang untuknya, itu berarti mereka telah mempertimbangkan segalanya dengan matang. "Bapak dan ibu tidak akan memaksamu, Nak," ujar Pak Hashim suatu malam. "Kalau kau merasa tidak cocok, tidak ada yang akan menyalahkanmu." Oka menggeleng pelan. "Saya percaya pilihan bapak dan ibu kok. Kalau memang jodoh, Allah pasti memudahkan jalannya." Begitulah Oka, selalu berpikir dengan kepala dingin, selalu menerima takdir dengan lapang dada. Di mata para orang tua, Oka adalah sosok menantu idaman.
Setiap kali ada acara keluarga atau pertemuan warga, ibu-ibu di desa seringkali berbisik-bisik tentangnya. Andai anak perempuanku bisa menikah dengan Oka. Coba kalau Oka belum dijodohkan. Mereka tahu bahwa Oka bukan pria yang mudah jatuh hati. Tak peduli seberapa cantik seorang gadis, jika ia tak memiliki akhlak yang baik, maka tak akan ada tempat untuknya di hati Oka. Pagi-pagi ia membantu ayahnya di sekolah, siang hari ia mengurus pekarangan rumah atau membantu ibunya di dapur. Malamnya setelah sholat Isya, ia menghabiskan waktu dengan membaca Al-Quran. Sudah menjadi kebiasaannya untuk membaca 1 juz setiap hari. Itulah yang membuatnya begitu berbeda. Dalam dunia yang semakin larut dalam kebisingan dan keserakahan, Oka tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Ia tak tertarik dengan kemewahan, tak tergoda oleh kenikmatan dunia yang sementara. Namun di balik ketenangan hidupnya, tanpa sepengetahuannya, ada seseorang yang telah lama memperhatikannya. Seseorang yang diam-diam menaruh hati padanya. Sejak lama, Novi, gadis itu telah mengaguminya sejak mereka masih duduk di bangku SMA. Namun bagi Oka, Novi hanyalah salah satu teman kecilnya di desa. Tak pernah berpikir sedikit pun dalam benaknya untuk memandang Novi sebagai seorang wanita yang bisa mengisi hatinya. Tapi bagi Novi, Oka adalah dunia, dan perasaan itu semakin lama semakin tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar cinta. Sebuah obsesi. Novi adalah seorang gadis yang namanya sering dibicarakan oleh pemuda-pemuda setempat. Ia bukan hanya manis secara fisik, tetapi juga memiliki aura yang menarik perhatian. Rambutnya hitam panjang, kulitnya kuning langsat, dan matanya bulat, dengan sorot tajam yang menyimpan banyak rahasia. Sejak kecil, Novi hidup bersama kakek dan neneknya. Ia kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan saat usianya baru menginjak 5 tahun. Sejak itu, rumah kecil di ujung desa menjadi tempatnya berlindung dengan kasih sayang dari 2 orang tua renta yang berusaha sebaik mungkin menggantikan peran ayah dan ibu bagi dirinya. Novi tumbuh menjadi gadis yang mandiri. Ia tak pernah mengeluh tentang hidupnya yang serba pas-pasan. Jika anak-anak lain sibuk bermain selepas sekolah, Novi memilih membantu neneknya memasak atau mencuci pakaian. Saat usianya semakin dewasa, ia mulai mengambil pekerjaan kecil-kecilan, seperti membantu tetangga membuat kue atau membersihkan rumah demi mendapatkan uang tambahan. Namun meskipun hidupnya tidak mudah, Novi selalu punya satu kebahagiaan kecil yang diam-diam ia simpan rapat-rapat di hatinya. Oka. Sejak mereka sama-sama bersekolah di SMA, satu-satunya di desa, Novi sudah menaruh hati pada Oka. Pada awalnya ini hanyalah kekaguman biasa. Siapa yang tidak menyukai Oka? Pemuda itu selalu bersikap baik pada siapapun, tak pernah menyombongkan diri, meskipun ia lebih pintar dari kebanyakan siswa lain, dan selalu siap membantu siapa saja yang kesulitan. Bagi Novi, Oka bukan hanya sekedar teman sekolah. Ia adalah seseorang yang selalu membuat hatinya berdebar. Seseorang yang wajahnya selalu terlintas dalam pikirannya sebelum tidur. Seseorang yang diam-diam ia amati dari kejauhan. Saat istirahat sekolah, Novi sering sengaja berjalan melewati kelas Oka, berharap bisa sekilas melihatnya di balik jendela. Ia juga hafal jadwal ekstrakurikuler Oka dan kadang-kadang berpura-pura lewat di depan lapangan hanya agar bisa melihatnya bermain futsal. Namun lama-kelamaan perasaan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Bukan lagi sekedar kagum, bukan lagi sekedar suka, tapi obsesi Novi tak pernah menginginkan pemuda lain.
Meskipun banyak laki-laki di desa yang tertarik padanya, Novi tak pernah memberi mereka kesempatan, menolak semua ajakan untuk bertemu. Semua surat cinta yang diselipkan di bangkunya, semua pujian yang disampaikan dengan malu-malu. Bagi Novi, hanya ada satu pria di dunia ini, dan itu adalah Oka. Ia sudah mencoba berbagai cara untuk menarik perhatian Oka. Saat acara perpisahan sekolah, ia sengaja mengenakan kebaya terbaiknya, berharap Oka akan memujinya. Saat ada kegiatan sekolah yang melibatkan kelompok, Novi selalu berusaha agar bisa berada dalam satu kelompok dengan Oka. Tapi Oka tetap sama. Ia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda tertarik pada Novi. Keadaan itu membuat Novi semakin gelisah. Ia tidak mengerti. Bukankah ia cukup menarik? Bukankah banyak pria lain yang menyukainya? Lalu kenapa Oka selalu terlihat biasa saja? Kenapa Oka tidak pernah menatapnya dengan cara yang sama seperti ia menatap Oka? Akhirnya di suatu sore, saat mereka sudah duduk di kelas 3 SMA, Novi memberanikan diri. Ia mendatangi Oka di halaman belakang sekolah, tempat yang cukup sepi. Saat itu Oka sedang duduk di bangku kayu membaca buku sendirian. Dengan sedikit bergetar, Novi berdiri di hadapan Oka dan berkata dengan penuh keyakinan, "Oka, aku suka sama kamu." Oka terdiam sejenak. Mata laki-laki itu menatapnya dengan tenang, tanpa keterkejutan berlebihan, tanpa ekspresi yang sulit ditebak. "Aku suka kamu dari dulu," lanjut Novi, suaranya sedikit bergetar. "Aku gak mau terus-terusan menyembunyikan perasaan ini. Aku ingin kamu tahu." Hening. Beberapa detik kemudian, Oka menutup bukunya perlahan. "Novi, aku menghargai perasaanmu, tapi aku tidak bisa membalasnya." Dunia seakan runtuh bagi Novi. Matanya terbelalak. Dadanya terasa sesak. "Kenapa?" tanyanya nyaris berbisik. "Apa aku kurang baik buat kamu?" Oka menghela nafas pelan. "Bukan begitu. Aku hanya tidak ingin menjalin hubungan sebelum menikah. Aku sudah punya rencana dalam hidupku, dan aku tidak ingin melibatkan perasaan dalam sesuatu yang belum pasti." Novi menggigit bibirnya. "Tapi aku gak peduli dengan semua itu. Aku benar-benar suka sama kamu. Apa kamu gak bisa kasih aku satu kesempatan saja?" Oka tersenyum tipis. "Novi, kalau aku memberimu harapan, aku akan menyakitimu di kemudian hari. Aku tidak ingin melakukan itu." Jawaban itu membuat hati Novi semakin hancur. Sejak hari itu, ia mulai merasakan kepedihan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mulai gelisah setiap malam, memikirkan jawaban Oka berulang kali di kepalanya. Ia mulai mencari alasan, mencoba memahami mengapa Oka menolaknya. Merasa marah, kecewa, terluka. Namun lebih dari itu, ia tidak ingin menyerah. Jika Oka tak bisa menyukainya dengan cara biasa, maka ia akan menemukan cara lain untuk membuat Oka menjadi miliknya. Hari-hari berlalu sejak Oka menolak cintanya. Tapi bagi Novi, penolakan itu bukan akhir dari segalanya. Justru itu adalah awal dari kegilaannya. Semakin Oka menghindarinya, semakin besar keinginannya untuk memiliki pemuda itu. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa Oka benar-benar tidak tertarik padanya. Baginya, tak ada alasan seorang pria bisa menolaknya. Apalagi pria itu adalah Oka, seseorang yang sudah ia sukai sejak lama. Rasa frustasi membuat Novi semakin gelisah. Setiap malam ia tak bisa tidur nyenyak. Bayangan Oka selalu menghantui pikirannya. Ia membayangkan bagaimana rasanya jika Oka akhirnya membalas cintanya. Bagaimana rasanya jika mereka bisa bersama berjalan bergandengan di jalanan desa, seperti pasangan lainnya.
Namun kenyataannya yang dihadapinya berbeda jauh dari harapannya. Oka tetap dingin, tetap menjaga jarak seolah tak peduli dengan keberadaannya. Sampai akhirnya dalam keputusannya yang semakin dalam, Novi mengambil keputusan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia akan mencari bantuan dari dunia lain. Malam itu Novi berjalan seorang diri di bawah langit gelap menuju sebuah rumah kecil di pinggiran desa. Rumah itu tampak suram dengan pohon beringin besar yang menjulang di sampingnya. Beberapa warga desa pernah berbisik-bisik tentang tempat itu. Ada yang bilang itu rumah seorang dukun sakti. Ada juga yang bilang lebih baik tak pernah menginjakan kaki di sana. Namun Novi tak peduli. Ia mengetuk pintu kayu itu dengan tangan gemetar. Tak lama suara seretan langkah terdengar dari dalam sebelum pintu terbuka perlahan. Sesosok lelaki tua berdiri di ambang pintu. Matanya sipit dan penuh kerutan. Wajahnya suram tanpa ekspresi. Novi langsung tahu bahwa inilah orang yang ia cari. "Apa keperluanmu datang ke sini, Nduk?" Suara lelaki itu berat dan dalam, seperti berasal dari tempat yang gelap. Novi menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Saya ingin seseorang mencintai saya." Dukun itu mengangkat alisnya. "Kau ingin memelet seseorang?" Novi mengangguk pelan. Dukun itu terkekeh, seolah tak terkejut dengan permintaan itu. Ia berjalan masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memberi isyarat pada Novi untuk mengikutinya. Di dalam ruangan itu dipenuhi asap dupa yang menyengat. Ada berbagai benda aneh di sudut-sudut ruangan. Dari botol berisi cairan hitam hingga boneka-boneka kecil yang tampak menyeramkan. Dukun itu duduk bersila di lantai dan mulai menatap Novi lekat-lekat. "Siapa namanya?" "Oka, Mbah." Dukun itu mengangguk. "Kalau begitu, kau harus melakukan sesuatu." Novi mendengar dengan seksama saat dukun itu mulai menjelaskan. Ia harus mengambil sedikit darah haidnya sendiri, lalu menguburkannya di sekitar rumah Oka. Itu akan membuat Oka tak bisa berpaling darinya. Jika berhasil, dalam waktu 7 hari, Oka akan mulai merasakan ketertarikan padanya. "Ini pelet yang kuat," kata dukun itu. "Jika kau melakukan ini dengan benar, dia akan datang padamu, merindukanmu, mencarimu." Nova mengangguk cepat tanpa berpikir panjang. Baginya ini adalah solusi atas semua masalahnya. Di malam kemudian, Novi menyelinap ke halaman rumah Oka. Udara malam terasa dingin, namun tangannya tetap gemetar karena perasaan tegang yang melingkupi dirinya. Dengan hati-hati ia menggali sedikit tanah di dekat pagar rumah Oka. Ia menahan nafas saat tangannya yang gemetar menaruh sesuatu di dalam lubang kecil itu. Sepotong kain berisi darahnya sendiri. Setelah menguburkannya, dengan cepat ia melangkah pergi. Jantungnya berdebar kencang. Ini akan berhasil, pikirnya. Oka akan mencintaiku. Hari pertama berlalu, tidak ada yang berubah. Hari kedua, Oka masih tetap sama, bersikap biasa saja, seolah tak ada yang terjadi. Hari ketiga, Novi mulai merasa gelisah. Seharusnya ada tanda-tanda, setidaknya Oka akan mulai menunjukkan perhatiannya. Tapi tidak, Oka tetap tak berpengaruh. Novi mencoba mendekatinya lagi. Sore itu dia datang ke rumah Oka dengan membawa sepiring kue buatannya sendiri. Ia mengetuk pintu dan menunggu dengan perasaan berdebar. Ketika pintu terbuka, wajah Oka yang tenang muncul di balik pintu. Novi tersenyum sepanis mungkin. Aku bawa ini buat kamu. Namun Oka hanya tersenyum tipis. Terima kasih Novi, tapi lain kali gak usah repot-repot. Novi merasa ada yang mencengkram hatinya.
Tidak mungkin. Seharusnya pelet itu sudah mulai bekerja. Seharusnya Oka mulai tertarik padanya. Tapi kenapa pemuda itu masih tetap dingin seperti ini? Dengan rasa putus asa yang semakin besar, Novi mencoba cara lain. Keesokan harinya, Novi berdandan lebih cantik dari biasanya. Ia mengenakan baju terbaiknya, menyisir rambutnya dengan rapi, dan memastikan wajahnya terlihat segar. Ia tahu bahwa setiap sore Oka biasa mencuci motornya di halaman rumahnya. Saat momen itu tiba, Novi sengaja lewat di depan rumah Oka. Berjalan perlahan, memastikan langkahnya sedikit anggun. Oka yang sedang membungkuk mencuci motornya hanya melirik sekilas sebelum kembali fokus pada pekerjaannya. Novi menggigit bibirnya. Ia berharap Oka akan setidaknya menatapnya lebih lama, atau tersenyum padanya, atau bahkan menyapanya. Tapi tidak. Oka tetap cuek, seolah-olah Novi tak ada di sana. Seolah-olah semua usaha yang sudah ia lakukan sia-sia. Rasa marah, kecewa, dan frustasi bercampur menjadi satu di dalam dadanya. Ini tidak mungkin. Seharusnya Oka sudah mulai mencintainya. Seharusnya pelet itu bekerja, atau mungkin pelet itu kurang kuat. Mungkin ada cara lain yang lebih ampuh. Mungkin ia perlu mencari dukun yang lebih sakti. Sebab satu hal yang pasti, Novi tidak akan berhenti. Di sini Oka harus menjadi miliknya. Novi mulai kehilangan kesabaran. Sudah seminggu sejak ia mengubur darah haidnya di halaman rumah Oka. Tapi hasilnya nihil. Oka tetap biasa, tenang, berjarak, dan seolah tak pernah terusik dengan kehadirannya. Bukannya makin tertarik, Oka justru terlihat semakin menjauh. Saat Novi datang membawa makanan kesukaannya, pemuda itu hanya menerima dengan senyum tipis dan ucapan terima kasih yang terdengar hambar. Bahkan ia tidak memakan makanan itu di hadapan Novi, melainkan langsung masuk ke rumah tanpa basa-basi. Novi menunggu dengan harapan Oka akan keluar lagi, tapi pintu rumah itu tetap tertutup rapat. Amarah dan kekecewaan berkecamuk di hatinya. Dia sudah melakukan segalanya, sudah berusaha mendekati Oka dengan berbagai cara. Tapi kenapa pemuda itu tetap tak terpengaruh? Apa yang salah? Atau mungkin pelet itu memang tidak cukup kuat? Novi mulai berpikir bahwa ia harus mencari cara lain. Jika satu dukun tidak bisa membantunya, maka ia akan mencari dukun lain yang lebih sakti. Malam itu Novi duduk termenung di dalam kamarnya. Ia ingat cerita neneknya tentang seorang dukun yang tinggal di desa seberang. Konon dukun itu memiliki ilmu yang lebih tinggi, lebih ampuh, dan tak pernah gagal dalam urusan asmara. Tanpa berpikir panjang, esok harinya Novi bersiap-siap. Ia mengenakan pakaian sederhana, mengikat rambutnya, dan membawa sedikit uang yang masih tersisa. Perjalanan ke desa seberang tidak terlalu jauh, hanya sekitar 1 jam dengan menaiki angkot dan berjalan kaki sedikit. Setelah bertanya kepada beberapa warga setempat, akhirnya ia menemukan rumah yang dimaksud. Rumah itu lebih besar dibandingkan rumah dukun sebelumnya, namun tetap terasa menyeramkan. Pintu kayunya berukir motif-motif aneh, sementara aroma dupa dan kemenyan tercium begitu kuat. Novi menghela nafas dalam-dalam sebelum mengetuk pintu. Tak lama kemudian pintu itu terbuka dan seorang wanita tua dengan rambut panjang beruban muncul. "Kau siapa?" tanyanya dengan suara berat. "Saya ingin meminta bantuan," ujar Novi lirih. Mata wanita itu menyipit, seolah ia bisa membaca isi hati Novi yang dengan sekali tatap. Setelah beberapa detik, wanita itu melangkah mundur dan memberi isyarat agar Novi masuk. Ruangan di dalam rumah itu dipenuhi dengan berbagai benda-benda mistis. Ada botol-botol kecil berisi cairan berwarna merah, beberapa tengkorak hewan, dan kain-kain merah yang digantung di beberapa sudut.
Dukun wanita itu duduk di hadapan Novi, lalu mulai menyalakan dupa. Asap mengepul, mengisi ruangan dengan bau yang semakin menusuk. Siapa namanya? Oka, Mbah. Dukun itu mengangguk, lalu menutup mata sejenak. Tangannya bergerak mengusap sebuah mangkok kecil berisi air, seolah sedang melihat sesuatu. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya kembali dan menatap Novi dengan tajam. Laki-laki ini bukan orang biasa. Kau sudah mencoba sesuatu sebelumnya, bukan? Novi terkejut. Ia tak menyangka dukun ini bisa mengetahuinya. Iya, tapi tidak berhasil. Dukun itu mendecakkan lidah. Tentu saja tidak berhasil. Pelet yang kau gunakan terlalu lemah untuk seseorang seperti dia. Novi semakin penasaran. Maksudnya, laki-laki itu memiliki perlindungan yang kuat, bukan hanya dari dirinya sendiri, tapi juga dari keluarganya. Novi terdiam. Ia ingat betul bahwa Oka memang rajin beribadah, dan kedua orang tuanya juga dikenal sebagai orang yang taat. Tapi bukan berarti ia akan menyerah. Ada cara lain, Mbah? Tanyanya penuh harap. Dukun itu tersenyum samar, lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam laci kecil di sampingnya. Novi menatap benda itu dengan kening berkerut. Itu adalah seikat rambut panjang yang tampak kusut dan berwarna kecoklatan. Ini bulu perindu. Bukan sembarang bulu perindu. Ini berasal dari rambut kuntilanak. Jika kau selalu membawanya, laki-laki yang kau inginkan akan merasakan rindu yang luar biasa padamu. Dia akan mencari-cari dirimu, meski awalnya dia tak menginginkanmu. Novi menelan ludah. Benarkah ini akan berhasil? Dukun itu mengangguk. Tapi bukan hanya itu. Ia lalu mengambil sesuatu dari kotak kayu kecil. Sebuah jarum kecil yang ujungnya berwarna keemasan. Kau juga harus memakai susuk ini. Novi menatap jarum itu dengan mata membesar. Ia pernah mendengar tentang susuk, benda gaib yang bisa membuat seseorang terlihat lebih menarik dan memancarkan daya tarik yang kuat. Ini akan membuat wajahmu lebih bercahaya, kata dukun itu. Orang-orang akan memandangmu berbeda, termasuk laki-laki itu. Novi ragu sejenak, tapi kemudian ia mengangguk. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Jika ini bisa membuat Oka jatuh cinta padanya, maka ia rela melakukan apapun. Dukun itu tersenyum puas, lalu mengambil jarum kecil itu dan mulai merapalkan mantra. Novi memejamkan mata saat dukun itu menyentuhkan jarum itu ke pipinya. Merasakan sedikit rasa perih yang menusuk. Ketika prosesi selesai, dukun itu menyerahkan bulu perindu kepadanya. Selalu bawa ini bersamamu. Dan lihat sendiri hasilnya. Sejak hari itu Novi selalu membawa bulu perindu kemanapun ia pergi. Ia juga mulai merasa perubahan pada dirinya sendiri. Setiap kali ia bercermin, wajahnya tampak lebih cerah. Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa berbeda. Seolah ia menjadi lebih menarik dari sebelumnya. Ia tidak sabar untuk segera melihat reaksi Oka. Hari itu Novi kembali mendatangi rumah Oka. Dengan penuh percaya diri, ia berdiri di depan pagar dan mengetuk pintu. Ketika Oka membuka pintu, Novi tersenyum lebar. Hai Oka, sapanya dengan suara lembut. Oka menatapnya sekilas, namun tidak ada perubahan di wajahnya. Tidak ada tatapan kagum, tidak ada ketertarikan. Tidak ada tanda bahwa pelet itu sudah mulai bekerja. Bahkan reaksinya masih sama seperti sebelumnya. Novi, tanyanya pelan. Ada perlu apa? Novi menggigit bibirnya, mencoba menyembunyikan kekecewaannya. Aku hanya ingin mampir, katanya dengan suara dibuat semanis mungkin. Tapi Oka tetap terlihat biasa saja. Setelah beberapa menit berbincang singkat, pemuda itu kembali masuk ke dalam rumahnya tanpa memberi isyarat apapun bahwa ia mulai tertarik pada Novi. Hati Novi mencelos.
kenapa ini masih tidak berhasil? Apakah pelet ini masih kurang kuat? Ataukah Oka memang benar-benar kebal terhadap semua ilmu yang ia coba? Novi tidak tahu. Yang pasti ia tidak akan menyerah begitu saja. Jika ini masih belum berhasil, maka ia harus mencari cara lain. Novi mulai kehilangan akal sehatnya. Setiap kali ia bertemu dengan Oka, sikap pemuda itu tetap saja sama, dingin, santai, dan seolah-olah tak pernah memandang Novi lebih dari sekedar tetangga. Padahal ia sudah melakukan segalanya. Bulu perindu selalu ia bawa kemana-mana. Susuk telah ditanamkan di wajahnya. Ia bahkan merasa lebih cantik dari sebelumnya, lebih menarik, lebih percaya diri. Namun mengapa Oka tetap tak bergerak sedikit pun? Kekecewaan mulai berubah menjadi keputusasaan. Setiap malam Novi tidak bisa tidur. Ia terus bertanya-tanya apa yang salah. Apakah ada yang menghalangi pelet itu? Atau mungkin Oka benar-benar tidak bisa dipengaruhi? Namun ia menolak menerima kenyataan itu. Oka harus menjadi miliknya, bagaimanapun caranya. Malam itu Novi duduk termenung di beranda rumahnya. Ia mendengar bisik-bisik dari dalam rumah. Suara neneknya yang sedang berbicara dengan seorang tamu. Nama Oka disebut-sebut. Penasaran, Novi mengintip dari celah jendela. Seorang lelaki tua duduk di ruang tamu, berbicara pelan dengan neneknya. Ia mengenakan sarung lusuh dan peci hitam yang sudah pudar warnanya. Wajahnya berkerut, tapi matanya tajam dan penuh wibawa. Aku pernah mendengar soal pemuda itu. Dia memang orang yang rajin beribadah. Tidak sembarangan perempuan bisa mendekatinya, kata lelaki tua itu. Novi menelan ludah. Jadi benar ya, Nek? Tanyanya menyelah pembicaraan mereka. Oka memang kebal pelet. Lelaki tua itu menatap Novi dalam-dalam. Bukan kebal, katanya pelan, tapi terlindungi. Novi terdiam. Lelaki tua itu melanjutkan. Kalau kau mau mencoba sesuatu yang lebih kuat, ada seseorang yang bisa membantumu. Tetapi dia tidak tinggal di sini. Rumahnya agak jauh di ujung desa seberang. Novi mendengarkan dengan seksama lelaki tua itu menyebutkan sebuah nama Ki Waringin. Keesokan harinya, tanpa pikir panjang, Novi berangkat menuju desa yang dimaksud. Perjalanannya tidak mudah. Ia harus menumpang angkot lalu berjalan kaki melewati jalan setapak yang sepi dan ditumbuhi semak belukar. Saat akhirnya tiba di depan rumah Ki Waringin, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Rumah itu besar tapi tampak kumuh dan gelap. Jendelanya tertutup rapat seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. Novi ragu sejenak, namun dorongan obsesinya pada Oka mengalahkan ketakutannya. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu. Butuh beberapa saat sebelum akhirnya pintu itu terbuka dan muncullah seorang pria parubaya dengan jubah hitam panjang. Matanya tajam dan meneliti Novi dari atas ke bawah. Kau siapa? Novi menelan ludah. Saya ingin meminta bantuan, Mbah. Ki Waringin menggerakkan tangannya, memberi isyarat agar Novi masuk. Di dalam ruangan itu terasa lembab dan dipenuhi asap dupa. Bau kemenyan menyengat di hidung Novi. Di sudut ruangan ada beberapa boneka jerami yang ditancapkan paku di kepalanya. Ki Waringin duduk bersilah di hadapan Novi, lalu memandangnya dalam-dalam. Ceritakan semuanya. Dengan suara bergetar, Novi menceritakan obsesinya terhadap Oka. Segala usaha yang sudah ia lakukan dan bagaimana semuanya berakhir sia-sia. Dukun itu mengangguk perlahan. Ia meraih mangkok kecil berisi air dan menatap ke dalamnya, seolah mencari jawaban di sana. Beberapa menit kemudian, ia mengangkat wajahnya dan berkata, "Aku tahu apa yang terjadi." Novi menatapnya dengan penuh harap.
kau memiliki aura jahat dalam tubuhmu. Itulah sebabnya pelet yang kau lakukan tidak berhasil. Novi terkejut. Aura jahat? Ki Waringin mengangguk. Energi negatif itu bekerja. Ingin Oka jatuh cinta padamu, kau harus menyingkirkan aura itu terlebih dahulu. Novi mengerutkan kening. Bagaimana caranya, Ki? Ki Waringin menatapnya tajam lalu berkata, kau harus melakukan ritual pembersihan. Apa itu, Ki? Kau harus tidur denganku. Itu satu-satunya cara untuk mengusir aura jahat dari tubuhmu. Jantung Novi berdegup kencang. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan permintaan itu. Tapi pikirannya yang sudah dipenuhi obsesi membuatnya sulit untuk berpikir jernih. Tapi kenapa harus begitu? Tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Karena energi negatif itu tertanam di dalam tubuhmu. Dan satu-satunya cara untuk mengeluarkannya adalah dengan menyerapnya ke dalam tubuhku. Itu sebabnya kau harus tidur denganku. Novi terdiam. Bagian dari dirinya ingin menolak. Tapi bagian lain dari dirinya yang sudah terobsesi dengan Oka membisikkannya untuk menerima. Ini hanya satu malam, katanya dalam hati. Jika ini bisa membuat Oka mencintaiku, bukankah ini sepadan? Dengan nafas tertahan, Novi mengangguk. Malam itu, kesucian Novi direnggut oleh Ki Waringin. Ia tidak tahu apakah yang dilakukannya benar atau salah. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia rela melakukan apapun demi mendapatkan Oka. Namun ketika semuanya selesai, ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan kepuasan, bukan kelegaan, melainkan kehampaan dan ketakutan. Saat Novi berpakaian kembali, Ki Waringin menatapnya dengan senyum puas. Kini aura jahatmu telah lenyap. Besok kau akan mulai melihat hasilnya. Novi menunduk, tidak berani menatap mata dukun itu. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai menjerit. Seolah menyadari bahwa ia baru saja melakukan kesalahan besar. Namun ia menepis suara itu. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Sekarang yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu. Menunggu dan berharap bahwa semua ini tidak sia-sia. 2 minggu telah berlalu sejak malam itu. Sejak Novi dengan bodohnya menyerahkan dirinya pada Ki Waringin. Demi harapan yang kini mulai terasa semakin semu. Namun hasil yang ia nantikan tak kunjung datang. Oka masih sama seperti dulu. Dingin, santai, dan tetap menjaga jarak darinya. Tidak ada perubahan, tidak ada tanda bahwa pelet itu berhasil. Setiap hari Novi memperhatikan Oka dari jauh, berharap akan melihat sesuatu yang berbeda. Namun yang ia dapatkan hanyalah kekecewaan yang terus bertambah. Pagi ini seperti biasa, Oka keluar rumah dengan kemeja putih bersih dan celana jeans sederhana. Ia berjalan menuju warung untuk membeli sarapan. Langkahnya ringan, senyumannya tetap ramah pada orang-orang di sekitar. Tapi tidak untuk Novi. Oka bahkan tidak melihat ke arahnya. Meski Novi sengaja berdiri di depan rumah, berharap mendapat perhatian. Dan itu menyakitkan, sangat menyakitkan. Novi duduk di dalam kamar, memandangi dirinya di cermin. Wajahnya terlihat pucat, matanya cekung karena kurang tidur. Sudah berapa lama ia tidak makan dengan benar? Sudah berapa lama pikirannya hanya dipenuhi oleh satu nama, Oka. Ia memukul meja dengan frustasi. Apa yang salah? Suaranya bergetar. Kenapa tidak berhasil? Ia merokok kantongnya, mengeluarkan benda kecil yang telah menjadi bagian dari dirinya selama berminggu-minggu terakhir.
bulu perindu yang diberikan dukun itu. Ia mengusapnya perlahan, seperti mengharapkan keajaiban dari benda itu. Namun keajaiban itu tak kunjung datang. Hari itu kabar yang paling menghancurkan hatinya akhirnya sampai ke telinganya. Ia mendengar dari salah seorang tetangga bahwa Oka akan segera menikah. Berita itu datang dengan tiba-tiba, bagaikan pisau yang menghujam jantungnya tanpa ampun. Novi terdiam di tempat, tubuhnya terasa kaku. Tidak mungkin. Oka tidak mungkin menikah. Tidak. Setelah semua yang ia lakukan, ia berlari menuju rumah Oka. Langkahnya cepat, penuh emosi yang bercampur aduk. Jantungnya berdegup kencang dan kakinya terasa lemas. Namun ia tidak peduli. Ia harus mendengar kebenarannya langsung dari mulut Oka. Saat ia tiba di depan rumah Oka, pemuda itu sedang duduk di teras membaca sesuatu di ponselnya. Wajahnya tampan, damai, jauh berbeda dengan perasaan yang tengah berkecamuk dalam hati Novi. Tanpa pikir panjang, Novi mendekat. Oka, panggilnya. Oka mengangkat wajah, menatap Novi dengan alis sedikit terangkat. Ia nampak sedikit terkejut, tapi tetap tenang seperti biasa. Ada apa, Novi? Tanyanya santai. Novi menggigit bibirnya, berusaha menahan luapan emosinya. Aku dengar kau akan menikah. Suaranya terdengar tajam, hampir bergetar. Apa itu benar? Oka menatapnya beberapa detik sebelum mengangguk. Iya benar. Jawaban itu bagaikan tamparan keras bagi Novi. Darahnya mendidih dan tubuhnya terasa bergetar. Dengan siapa? Tanyanya dengan suara lirih, hampir tak sanggup mengucapkannya. Oka menarik nafas pelan sebelum menjawab. Dengan anak sahabat orang tuaku. Sudah lama kami dijodohkan. Hening, tidak bisa berkata-kata. Ia mengepalkan tangan, kukunya hampir mencengkram telapak tangannya sendiri. Kenapa? Tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Kenapa bukan aku? Oka menatapnya. Ekspresinya tetap tenang. Tidak ada sorot mata yang menunjukkan bahwa ia mengerti perasaan Novi. Novi, Oka menghela nafas. Aku sudah pernah menjelaskan ini sejak dulu. Aku tidak bisa mencintaimu seperti itu. Novi merasakan matanya panas. Tapi aku mencintaimu, Oka. Serunya, suaranya meninggi. Sejak SMA, aku melakukan segalanya untukmu. Aku berusaha mendekatimu. Aku berusaha membuatmu melihatku. Tapi kau tidak pernah peduli, Oka. Oka terdiam, membiarkan Novi meluapkan emosinya. Kau tahu, Novi dengan suara bergetar. Aku bahkan rela melakukan hal-hal yang tidak seharusnya aku lakukan demi bisa bersamamu. Matanya penuh air mata yang kini mengalir tanpa bisa ditahan lagi. Oka menatapnya dengan sorot mata penuh iba. Aku minta maaf, Novi, katanya pelan. Tapi perasaan tidak bisa dipaksakan. Novi tertawa miris. Tidak bisa dipaksakan. Jadi semua yang kulakukan selama ini sia-sia. Oka tidak menjawab. Ia hanya menatap Novi dengan tatapan yang sama. Tatapan seseorang yang tidak bisa membalas perasaan yang diberikan kepadanya. Dan itu lebih menyakitkan daripada penolakan apapun. Novi pulang dengan langkah gontai. Dunia terasa begitu gelap, begitu sempit. Oka benar-benar akan menikah. Dan itu berarti ia akan kehilangan segalanya. Ia masuk ke kamarnya, membanting pintu, lalu menjatuhkan dirinya di tempat tidur. Air matanya terus mengalir, membasahi bantal yang ia peluk erat-erat. Hatinya terasa seperti hancur, menjadi serpihan kecil yang tidak akan pernah bisa disatukan lagi.
Semuanya sia-sia, semua usahanya, semua pengorbanannya. Ia telah melakukan hal yang paling mengerikan dalam hidupnya demi mendapatkan cinta. Dan hasilnya tidak ada. Tidak ada apapun selain rasa sakit yang semakin dalam dan menggerogoti kewarasannya. Selama beberapa hari berikutnya, Novi tidak keluar kamar. Ia mengurung diri di kamar, menolak bertemu siapapun. Kakek dan neneknya mulai khawatir, tapi ia tidak peduli. Hanya ada satu hal yang kini mengisi pikirannya. Jika Oka tidak bisa menjadi miliknya, maka Oka tidak boleh menjadi milik siapapun. Matanya yang sembab menatap kosong ke langit-langit kamar, dan di dalam hatinya sesuatu mulai berubah. Sesuatu yang gelap yang semakin hari semakin kuat. Sesuatu yang berbisik mendorongnya untuk melakukan hal yang lebih gila lagi. Malam sudah larut, tapi Novi masih terjaga. Ia duduk di kamarnya yang remang-remang, memandangi pantulan dirinya di cermin dengan tatapan kosong. Rambutnya kusut, matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Dalam beberapa hari terakhir, di atas meja kecil di samping tempat tidur, tergeletak bulu perindu yang dulu ia percayai mampu membuat Oka tergila-gila padanya. Namun kenyataannya berbicara lain. Tak ada yang berubah. Oka tetap kebal. Kenapa? Kenapa dia tidak bisa terkena pelet? Pikirannya berputar mencari jawaban. Ia sudah melakukan segalanya. Memakai susuk, mengubur darah haid di halaman rumah Oka, membawa bulu perindu kemana-mana. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Oka tetap tidak tergoda, bahkan sekedar melirik pun tidak. Bukankah pelet seharusnya bekerja? Bukankah lelaki yang terkena pelet akan merasa gelisah jika tidak bertemu wanita yang memeletnya? Bukankah mereka seharusnya jadi tergila-gila? Lalu kenapa Oka tidak terpengaruh sama sekali? Apa yang membuatnya begitu kebal? Yang tidak diketahui oleh Novi adalah kehidupan Oka di balik dinding rumahnya. Oka bukan pemuda biasa. Ia tumbuh dalam keluarga yang taat beragama. Dibesarkan oleh orang tua yang senantiasa mendidiknya dengan nilai-nilai keislaman yang kuat. Sejak kecil, Oka sudah terbiasa mendengar suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari bibir ayahnya. Seorang guru agama yang dihormati di desa. Ibunya pun seorang perempuan soleha yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dan puasa Senin Kamis. Kebiasaan itu pun menurun ke Oka. Setiap hari sebelum tidur, Oka selalu menyempatkan diri membaca Al-Quran. Minimal 1 juz dalam sehari. Itu sudah menjadi kebiasaannya sejak dulu. Bahkan sebelum Novi mengenalnya di SMA, Oka telah menjalani kehidupan yang bersih dari hal-hal yang dilarang agama. Ia tidak pernah pacaran, ia tidak pernah ngerokok, dan yang paling penting, Oka selalu menjaga kesuciannya. Ia tidak pernah terjerumus dalam dosa-dosa syahwat seperti kebanyakan lelaki seusianya. Ia bahkan tidak pernah melakukan zina tangan. Semua itu bukan semata-mata karena ia tidak memiliki keinginan seperti lelaki lain, tidak. Oka hanyalah pemuda biasa yang juga memiliki hasrat dan perasaan. Namun sejak remaja ia sudah belajar untuk mengendalikan dirinya. Ia paham bahwa hawa nafsu adalah senjata utama setan untuk menjerumuskan manusia dan ia tidak ingin kalah. Ia memilih untuk mendekatkan diri pada Allah, menjaga kesucian dirinya agar tidak mudah tergoda godaan dunia. Sebab ia percaya satu hal, jika seseorang menjaga diri dari hal yang haram, maka Allah sendiri yang akan menjaganya. Malam itu seperti malam biasa. Oka duduk di kamar dengan mushaf Al-Quran di pangkuannya. Di ruangan yang tenang hanya terdengar suaranya yang lembut melantunkan ayat demi ayat suci. Suaranya mengalun khusyuk, menenangkan hati yang mendengarnya. Membaca Al-Quran bukan sekedar rutinitas baginya, itu adalah cahaya dalam hidupnya.
tameng yang melindunginya dari hal-hal buruk yang mungkin menghampiri. Tanpa ia sadari, kebiasaannya inilah yang membuatnya kebal dari segala bentuk gangguan sihir. Sementara di kamar Novi semakin frustasi. Ia telah melakukan segala cara, tetapi semuanya sia-sia. Tangannya mencengkram bulu perindu yang mulai terasa seperti benda tak berguna. Apa aku harus mencari dukun lain? Pikirnya dengan panik. Apa aku harus melakukan ritual yang lebih kuat? Tapi di dalam hatinya ada suara kecil yang mulai berbisik. Sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Sesuatu yang membuat ketakutannya merayap di benaknya. Bagaimana kalau mereka tidak ada yang bisa membuat Oka jatuh cinta padaku? Bagaimana kalau Oka memang sudah ditakdirkan untuk wanita lain? Bagaimana kalau semua ini sia-sia? Pikiran itu membuatnya takut. Ia tidak bisa menerima kenyataan itu. Tidak sekarang, tidak setelah sejauh ini ia melangkah. Oka harus menjadi miliknya, harus. Novi belum menyadari sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Novi duduk di sudut kamar dengan mata kosong. Tubuhnya terasa begitu ringan, seolah hanya diisi oleh kekosongan yang membara di dalam dadanya. Kabar tentang pernikahan Oka sudah menyebar di desa, menusuk hatinya seperti belati yang berkarat. Oka akan menikah dan itu bukan dengannya. Novi tak bisa menerima ini. Sekarang hanya ada satu jalan terakhir. Jika Oka tak bisa menjadi miliknya, maka lebih baik Oka mati. Malam itu Novi bergegas pergi ke rumah dukun yang pernah ia datangi sebelumnya. Jalanan desa yang sepi membentang di hadapannya. Suasana malam begitu sunyi, hanya terdengar suara serangga dan angin yang berhembus pelan. Novi menggenggam erat sebuah foto di tangannya, foto Oka yang pernah ia curi diam-diam dari media sosial. Ia berjalan cepat, nafasnya memburu, pikirannya sudah dipenuhi niat jahat. Tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Tak lama kemudian, ia tiba di rumah dukun yang terletak di pinggiran desa. Rumah itu terlihat suram, seperti biasa, dengan pekarangan yang dipenuhi pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Lampu di teras rumah berkedip-kedip seakan memberi pertanda buruk bagi siapapun yang datang. Novi mengetuk pintu dengan gemetar. Beberapa detik kemudian, pintu kayu tua itu berderit terbuka, menampakkan sosok pria tua berjubah hitam dengan mata cekung yang tajam menatapnya. Apa kau kembali untuk meminta pelet lagi? Suara dukun itu serak, penuh kecurigaan. Novi menggeleng. Tidak, ucapnya dengan suara dingin. Aku ingin dia mati. Dukun itu menatapnya sejenak lalu menyeringai. Masuk. Di dalam ruangan yang dipenuhi asap dupa, Novi duduk bersilah di depan dukun itu. Tangannya gemetar saat menyerahkan foto Oka. Ia merasa tak ada jalan lain selain ini. Jika Oka tetap hidup, maka ia akan menikah dengan wanita lain. Dan itu lebih menyakitkan dari apapun. Orang ini, aku ingin dia mati mengenaskan, ucap Novi tanpa ragu. Dukun itu mengambil foto Oka, mengamatinya dengan seksama. Apa kau yakin dengan keputusanmu? Novi menelan ludah, lalu mengangguk. Iya. Dukun itu tersenyum samar, lalu mulai merapalkan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti Novi. Ia mengambil sesajen dari dalam kantong kecil yang tersampir di pinggangnya. Segenggam tanah kuburan, bunga kering, dan sesuatu yang nampak seperti rambut manusia. Di tengah ruangan, dukun itu menyalakan lilin hitam dan membakar kemenyan yang aromanya begitu menusuk. Asap putih mulai berputar di udara, membentuk pola yang aneh. Dukun itu kemudian mengambil jarum panjang dan menusukkannya ke sebatang boneka jerami yang ia klaim sebagai perwujudan Oka. Aku akan mengirim santet padanya, gumamnya.
Mata Novi berbinar. Ini yang ia inginkan. Ia membayangkan Oka mengeliat kesakitan, kehilangan kesempurnaannya, kehilangan segalanya. Sialnya, ia tidak menyadari bahwa sejak tadi sesuatu yang tak kasat mata telah memperhatikan mereka. Saat mantra mulai dibacakan, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba dukun itu berhenti bicara. Tubuhnya menegang, matanya melebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan di hadapannya. Ia mulai berkeringat, wajahnya berubah pucat. Ada yang tidak beres, gumamnya lirih. Tangan dukun itu bergetar hebat. Ia berusaha melanjutkan ritual, tetapi mulutnya tiba-tiba terasa berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menekannya. Novi menatapnya bingung. Ada apa, Mbah? Dukun itu tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia mendadak terbatuk-batuk. 1 kali, 2 kali, dan tiba-tiba dukun itu muntah darah. Darah hitam kental menyembur dari mulutnya, membasahi jubahnya dan lantai di sekitarnya. Matanya membelalak ketakutan. Nafasnya tersengal-sengal. Tidak mungkin. Dia dijaga oleh sesuatu yang sangat kuat. Novi membeku di tempatnya. Dukun itu terhuyung, menggenggam dadanya yang terasa sesak. Mantra yang baru saja ia bacakan seolah berbalik menyerang dirinya sendiri. Dalam kepanikannya, dukun itu mengusir Novi dengan kasar. Pergi dari sini. Aku tidak bisa membantumu. Novi menatapnya dengan tidak percaya. Tapi pergi. Novi mundur ketakutan lalu berlari keluar rumah dukun itu tanpa menoleh lagi. Di perjalanan pulang, langkahnya terasa goyah. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana mungkin dukun itu gagal? Bagaimana mungkin Oka bisa kebal terhadap santet? Pikiran-pikiran itu berkecamuk dalam benaknya. Ia tak mengerti. Hatinya menolak kenyataan bahwa semua usaha jahatnya selalu berakhir dengan kegagalan. Namun satu hal mulai jelas baginya. Oka bukan pemuda biasa. Ada sesuatu yang melindungi dirinya, sesuatu yang lebih kuat dari semua ilmu hitam yang pernah Novi coba gunakan. Dan entah mengapa, semakin ia berusaha melawan takdir, semakin ia merasa seperti ditelan oleh kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Novi menggigit bibirnya, tangannya terkepal, matanya menatap ke depan dengan kebencian yang membara. Kalau santai tidak bisa membunuhnya, aku sendiri yang akan melakukannya. Hari itu kabar pernikahan Oka sudah menyebar luas. Di desa Situraja, orang-orang membicarakan acara besar yang akan digelar di luar kota, tempat calon istri Oka tinggal. Keluarga Oka telah berangkat beberapa hari sebelumnya untuk mempersiapkan segalanya. Tetapi bagi Novi, hari ini bukan hari yang membahagiakan. Hari ini adalah hari kematiannya. Bukan dalam arti fisik, melainkan kematian hatinya. Dari dalam kamar yang gelap, Novi duduk di lantai memeluk lututnya. Mata sayunya menatap kosong ke satu titik di dinding. Rambutnya kusut, wajahnya tampak lebih tirus dari sebelumnya. Ia tak makan dengan benar selama beberapa hari. Tak peduli dengan bagaimana tubuhnya semakin lemah. Karena sejak ia mengetahui kabar pernikahan Oka, segalanya terasa tak lagi berarti. 2 bulan telah berlalu sejak malam itu. Malam ketika Novi menyerahkan segalanya pada dukun cabul. Dulu ia pikir itu hanyalah sebuah harga yang harus dibayar demi Oka, demi memiliki pria yang telah ia cintai selama bertahun-tahun. Namun ternyata setelah semuanya dikorbankan, ia tetap gagal. Oka tidak pernah menjadi miliknya. Sebaliknya, Oka justru pergi menikah dengan wanita lain. Seseorang yang bahkan tak pernah terlihat di desa ini. Seseorang yang tidak pernah berjuang seperti dirinya. Dan yang lebih menyakitkan, Novi akhirnya menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Pagi itu untuk kesekian kalinya, ia terbangun dengan rasa mual yang menusuk.
Ia berlari ke kamar mandi dan muntah hingga seluruh isi perutnya kosong. Sudah lebih dari 2 minggu ia mengalami hal yang sama. Tubuhnya terasa lemas, tetapi entah kenapa dadanya juga terasa lebih sesak dari biasanya. Awalnya ia mengira ini hanya akibat stres. Namun pagi itu sesuatu memaksanya untuk memastikan. Dengan tangan gemetar, yang mengambil alat tes kehamilan yang ia beli secara diam-diam di warung desa. Ia masuk ke kamar mandi, menutup pintu dan melakukannya dengan perasaan tak menentu. Beberapa menit kemudian, ia menatap alat kecil itu dengan mata membelalak. 2 garis merah yang sangat jelas. Darahnya berdesir. Kakinya lemas hingga ia jatuh terduduk di lantai. Tangannya bergetar hebat, dadanya naik turun dan nafas yang tak beraturan. Tidak mungkin, gumamnya, suaranya nyaris tak terdengar. Namun bagaimanapun ia mencoba mengelak, kenyataannya itu sudah terpampang di depan mata. Ia hamil, tapi bukan anak Oka. Novi menutup mulutnya, menahan isakan yang mulai pecah. Ia ingin menjerit, ingin berteriak sekeras mungkin. Namun yang keluar hanyalah tangis lirih yang menyayat hati. Sejak saat itu Novi semakin jarang keluar rumah. Ia mengurung diri di kamarnya selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kakek dan neneknya mulai curiga dengan perubahan sikapnya. "Novi, kenapa kamu selalu di kamar, Nduk? Kenapa? Kamu sakit?" Suara neneknya terdengar penuh kekhawatiran dari balik pintu. Novi tidak menjawab, ia hanya terbaring di tempat tidur membelakangi pintu. Mungkin jika ia diam saja, dunia akan melupakannya. Mungkin jika ia tetap bersembunyi, masalah ini akan hilang sendiri. Tetapi ia salah. Tubuhnya semakin terasa berbeda. Perutnya yang sebelumnya rata, kini terasa lebih keras. Pikirannya semakin kacau. Bagaimana jika orang-orang tahu? Bagaimana jika kakek dan neneknya tahu? Bagaimana jika semua orang di desa menertawakannya, memanggilnya perempuan murahan? Hatinya bergetar hebat. Ia tak bisa menerima ini. Ia tak mau ini. Seharusnya ia yang menikah dengan Oka. Seharusnya, tapi mengapa sekarang justru ia yang harus menanggung semua kehancuran ini sendirian? Novi mencengkram rambutnya dengan frustasi. Air matanya mengalir deras. Pikiran jahat mulai memenuhi benaknya. Bagaimana jika ia mengakhiri semuanya? Bagaimana jika ia menghilangkan janin ini? Bagaimana jika ia juga menghilangkan dirinya sendiri? Pikirannya melayang ke arah jendela kamarnya yang terbuka. Angin berembus pelan, mengusap wajahnya yang basah oleh air mata. Ia bisa melompat, ia bisa mengakhiri semuanya dalam sekejap. Tak ada lagi rasa sakit, tak ada lagi luka, tak ada lagi kehidupan yang menyiksa. Tangannya bergerak, bersiap naik ke jendela. Namun sebelum sempat berdiri, suara kakeknya menggema dari luar. "Novi, besok kita pergi ke rumah Pak Lurah. Ada pengajian di sana." Tersentak, tubuhnya membeku di tempat. Sesuatu di dalam hatinya seperti menghentikan langkahnya. Pengajian. Sejak kecil kakeknya selalu mengajarkannya ke pengajian setiap hari Jumat. Namun sejak ia dewasa dan terobsesi oleh Oka, ia jarang ikut lagi. Dulu ia masih ingat bagaimana kakeknya sering mengajarkan doa-doa untuk menenangkan hati. Dulu ia masih ingat betapa damainya perasaan saat mendengar lantunan ayat suci. Lama ia terdiam, lalu perlahan ia menghela nafas panjang. Tangannya yang tadi terangkat ke jendela kini turun perlahan. Matanya masih kosong, namun hatinya lebih sedikit tenang dari sebelumnya. Untuk saat ini ia akan diam. Untuk saat ini ia akan bertahan meskipun ia tahu badai yang lebih besar mungkin akan segera datang. Hari itu Oka kembali ke desa bersama istrinya. Setelah beberapa bulan menggelar pernikahan di luar kota,
Kini ia menetap kembali di rumah orang tuanya, seperti yang memang sudah direncanakan sejak awal. Rumah Oka tampak lebih hidup dari biasanya. Keluarganya menyambut kepulangan Oka dan istrinya dengan kebahagiaan. Para tetangga datang untuk memberi selamat dan desa Situraja kembali ramai dengan perbincangan tentang pasangan baru ini. Namun tidak semua orang ikut merasakan kebahagiaan itu. Di rumah kecil yang terletak tak jauh dari rumah Oka, Novi berdiri di balik jendela kamarnya, mengintip ke arah rumah lelaki yang dulu selalu ia impikan. Matanya yang sayu melihat ke halaman rumah Oka yang berdiri bersama istrinya. Seorang perempuan yang lembut, berkulit bersih dengan senyum yang terlihat begitu bahagia. Wanita itu yang kini sudah menjadi istri Oka. Wanita itu yang kini sudah tidur dengan pelukan Oka. Novi menggigit bibirnya, tangannya mencengkram tirai jendela dengan keras. Dadanya bergetar hebat. Darahnya mendidih oleh api cemburu yang berkobar semakin liar. Itu seharusnya dirinya. Kini ia tak lebih dari seorang wanita malang yang hidup dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Nenek dan kakeknya mulai menyadari perubahan sikap Novi yang semakin aneh. Sejak beberapa minggu terakhir, Novi semakin jarang keluar kamar. Ia tak lagi merawat diri seperti dulu. Kadang-kadang neneknya mendengar suara tawa atau gumaman dari dalam kamar Novi, meskipun tidak ada siapapun di sana. Kadang-kadang Novi juga berbicara sendiri, berbisik-bisik dengan suara lirih, seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Dan yang lebih mencengangkan, tubuh Novi mulai berubah. Perutnya semakin membesar. Saat pertama kali menyadarinya, neneknya terkejut. "Kamu hamil?" tanyanya dengan suara bergetar. Novi menatap neneknya dengan ekspresi kosong, seolah pertanyaan itu tidak berarti apa-apa baginya. "Siapa ayahnya, Nduk?" Suara kakeknya terdengar lebih berat, penuh tekanan. Novi terdiam, ia menunduk. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Lalu tiba-tiba ia tertawa. Tertawa kecil, lalu semakin lama semakin keras. Kakek dan neneknya saling berpandangan dengan cemas. "Novi, siapa ayahnya? Beritahu kami," desak neneknya lagi. Namun Novi hanya tertawa semakin liar. "Ayahnya, aku juga tidak tahu siapa ayahnya. Mungkin dia, atau mungkin tidak ada." Tawa itu terdengar aneh, seperti tawa seseorang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Neneknya mulai menangis, sementara kakeknya menghela nafas berat. "Novi, apa yang sudah kamu lakukan, Duk?" Namun gadis itu hanya tertawa dan terus tertawa. Hari-hari berlalu dan keadaan Novi semakin memburuk. Kadang-kadang ia berjalan sendirian di sekitar desa dengan pakaian lusuh, rambut berantakan, dan kaki telanjang. Orang-orang mulai berbisik-bisik di belakangnya. Mereka melihat perubahan Novi yang drastis. Dari gadis manis yang dulu dicintai banyak pemuda, menjadi seorang wanita kembang desa yang seperti kehilangan akal. Beberapa anak kecil yang melihatnya bahkan berlari ketakutan karena wajah Novi tak lagi seperti dulu. Matanya kosong, tetapi sorotnya menyeramkan. Kadang-kadang ia berbicara sendiri di tengah jalan, menyebut-nyebut nama Oka dengan nada marah dan penuh kebencian. Beberapa ibu-ibu hanya bisa menggelengkan kepala setiap kali melihatnya. Apa yang terjadi dengan Novi? Kasihan sekali anak itu. Dia seperti kerasukan atau mungkin terkena kutukan. Kudengar dia hamil, tapi siapa ayahnya? Desas-desus itu semakin menyebar. Tetapi Novi tak peduli lagi. Dunia seolah-olah sudah menjadi tempat yang berbeda baginya. Semua yang ia inginkan sudah hilang. Ia sudah tak punya apa-apa lagi. Hanya bayi di dalam kandungannya. Bayi yang bahkan tak ia inginkan. Bayi yang mengingatkannya pada kehancuran hidupnya. Bayi yang mungkin tidak seharusnya ada. Suatu malam, Novi berdiri di tepi sumur tua di belakang rumahnya.
Sumur itu gelap, angin berhembus pelan membawa udara dingin yang menyesakan. Ia berdiri di sana, menatap ke dalam sumur dengan mata kosong. Di dalam pikirannya, suara-suara mulai berbisik. Buang saja anak itu. Kalau anak itu tidak ada, semua akan selesai. Kau akan bebas. Tangannya gemetar, kakinya sedikit maju, hampir mendekati tempat sumur. Ia mengangkat tangannya, menyentuh perutnya yang mulai membesar. Bayi ini adalah bukti dari kehancurannya. Bayi ini adalah bukti dari kebodohannya. Jika bayi ini menghilang, maka semuanya akan berakhir, bukan? Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, suara keras memanggilnya. Seseorang menarik tangannya dengan kuat. Ia tersentak dan jatuh ke belakang, terhempas ke tanah. Saat membuka mata, ia melihat neneknya berdiri di sana dengan wajah penuh ketakutan. "Novi, apa yang kau lakukan?" Suara neneknya bergetar. Mata tua itu dipenuhi air mata, seolah-olah ia baru saja melihat cucunya hendak melakukan sesuatu yang mengerikan. Novi tidak menjawab, ia hanya duduk di tanah, menatap kosong ke arah sumur. Neneknya segera berlutut dan memeluknya erat. "Duh, jangan seperti ini, jangan sakiti dirimu sendiri, Duh." Air mata neneknya jatuh membasahi bahunya. Namun Novi masih tetap diam. Dunia terasa begitu sunyi di telinganya. Segalanya terasa begitu hampa. Ia tidak menangis, ia tidak tertawa. Ia hanya kosong, hanya tubuh tanpa jiwa. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta sejati seharusnya membangun, bukan menghancurkan. Ketika perasaan berubah menjadi obsesi, seseorang bisa kehilangan arah dan melakukan hal-hal yang berlawanan dengan akhlak, norma, dan agama. Novi memilih jalan keliru dengan menggunakan ilmu hitam untuk mendapatkan Oka. Padahal cinta yang dipaksakan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Oka di sisi lain adalah sosok yang menunjukkan bahwa keteguhan iman dapat menjadi benteng yang kuat dari berbagai godaan dunia. Ia tetap teguh dalam prinsipnya, menjaga diri dari hal-hal yang dilarang, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dari Okta kita bisa belajar bahwa perlindungan sejati tidak datang dari kekuatan fisik semata, melainkan dari kebersihan hati dan ketaatan kepadanya. Kehancuran Novi juga menjadi pengingat bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensinya. Ketika seseorang memilih untuk berjalan ke jalan yang gelap, maka ia harus siap menanggung akibatnya. Kesalahan yang dilakukan dengan sadar, jika dibiarkan tanpa penyesalan dan perbaikan, hanya akan membawa penderitaan yang lebih besar. Pada akhirnya, kisah ini mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak bisa didapatkan dengan cara yang salah. Cinta yang tulus datang tanpa paksaan, dan kehidupan yang tenang hanya dapat diraih dengan menjaga hati dari niat buruk. Tuhan selalu melindungi mereka yang berjalan di jalan kebenaran. Dan bagi mereka yang tersesat, masih ada kesempatan untuk kembali selama mereka mau membuka hati untuk bertobat. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.